Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, pemerintah memastikan akan segera melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga terhadap 16 orang terpidana mati dalam kasus narkoba. Namun permasalahannya, hingga saat ini masyarakat tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa saja terpidana mati yang akan segera dieksekusi, termasuk waktu pasti pelaksanaan hukuman mati tersebut. Mengapa pemerintah tidak memiliki atau tidak memilih sikap transparan terhadap masyarakat dalam eksekusi mati tahap ketiga ini? Dan sebelum kami akan membahasnya, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita lainnya. Pemirsa, 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menyerahkan diri ke polisi setelah keduanya sempat buron selama 45 hari. Setelah sempat buron selama 45 hari, akhirnya 1 dari 2 tersangka pemerkosa dan pembunuh siswi SMP Yuyun akhirnya menyerahkan diri. JR berusia 13 tahun menyerahkan diri ke Polsek Padang Ulang Tandik didampingi keluarganya. Kapolres menyampaikan dari keterangan tersangka kepada keluarganya, sejak 12 rekannya ditangkap polisi, JR ketakutan dan melarikan diri ke dalam hutan di sekitar desa Kasih Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tading. Selama pelariannya, tersangka JR hanya makan tanaman yang bisa dimakan di dalam hutan. Sesuai undang-undang sistem peradilan anak ini tidak bisa ditahan. Ya, sama orang tuanya, ya dititipkan ke pihak kita. Di sini juga kami undang, tadi sesuai kesepakatan ada Pak Kajari, PPA-nya Pemda, ada Lapas juga dari Bapas. Kita akan tetap proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak keluarga terus berupaya mencari keberadaan JR setelah ditemukan keluarga. JR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sementara seorang tersangka yang berinisial FN hingga kini masih dinyatakan daftar pencarian orang DPO dan terus diburu pihak kepolisian. Dari Bengkulu, Deki Yuza, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, KPK hari ini memeriksa selama 7 jam pendiri PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Aguan diperiksa sebagai saksi dalam kasus reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Untuk ketiga kalinya Aguan memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi untuk Arisman Wijaya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Raperda reklamasi di Teluk Jakarta pada akhir Maret lalu. Berdasarkan keterangan pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyu Andriati, melalui konferensi pers yang tadi, Aguan diperiksa terkait izin reklamasi dan juga nilai kontribusi bagi pengembang yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Penyidik KPK memerlukan keterangan Aguan karena Agung Sedayu Group merupakan salah satu pengembang yang mengantongi izin untuk melakukan pembuatan pulau di Teluk Jakarta melalui anak perusahaannya PT Kapuk Naga Indah. Dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru karena kasus dugaan suap raperda reklamasi ini masih panjang perjalanannya. Pemirsa, korban banjir bandang di Sumatera Utara hari ini dimakamkan. Sementara itu, 6 dari 16 korban telah teridentifikasi. Wanita ini menangis histeris setelah melihat jenazah adiknya Muhammad Rianto Fandi disemayamkan di rumah duka. Adik bungsunya menjadi salah satu korban banjir bandang yang terjadi di lokasi wisata air terjun Dua Warna, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Minggu kemarin. Jenazah Rianto siang tadi dimakamkan di pemakaman Muslim Solang Saling, Kecamatan Medan Denai.
Sementara itu, petugas DVI Polda Sumatera Utara dan tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Medan kembali berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban banjir bandang. Kelima korban tersebut yakni Rafki, M. Gusti Dwi Prasetyo, M. Iqbal, Rizky Ayu Zahra Nasution, dan Dwi Hastuti Ningsih. Hasil rekonsiliasi mengidentifikasi jenazah 5. Hingga saat ini pihak keluarga korban masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh petugas DVI dan tim dokter forensik. Data jumlah orang hilang yang dilaporkan ke pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara Medan sebanyak 23 orang. 16 jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan terdiri dari 7 laki-laki dan 9 perempuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Jimmy Panggabean, MNC Media memberitakan. Dan kami ajak Anda menuju Medan, Sumatera Utara untuk bergabung bersama Lely Irawan, reporter kami dari Biro Medan yang saat ini berada di rumah salah seorang korban banjir bandang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Lely, laporan Anda. Silakan Lely. Ya, baik, terima kasih Aryo. Dan pemirsa, saat ini saya berada di rumah duka M. Prianto Fandi yang menjadi salah satu korban banjir bandang di Sibolangit yang terjadi pada Kamis kemarin. Dan saat ini selesai habis sholat maghrib tadi sedang berlangsung tahlilal atas kepergian Tio yang terjadi pada minggu kemarin. Dan pemirsa, Tio bekerja sebagai ranger selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan baru Selasa kemarin beliau kembali ke rumah untuk bertemu keluarganya. Dan pada hari Kamis kemarin dia akhirnya berangkat ke Sibolangit untuk melaksanakan tugasnya sebagai ranger mendamping para wisatawan yang akan berwisata ke Telaga Dua Warna. Namun akhirnya pada minggu kemarin Rio dikabarkan meninggal pada minggu kemarin dan identifikasi pihak Rumah Sakit Bayangkara. Dan kita akan wawancara pihak keluarga yaitu Tio, yaitu Bu Museum, bagaimana kesan dan terakhirnya Tio berangkat pada Kamis kemarin. Ya, Ibu, Assalamualaikum. Ibu, bisa diceritakan bagaimana saat terakhir Tio berangkat ke Sibolangit? Pulang ke sini, ya. Dia pulang kemari pada hari Selasa. Setelah Selasa itu dia maksudnya pulang ke sini mau membuat lamaran kerja. Jadi dia bekerja di sana sebagai pemandu sudah 2 bulan. Jadi waktu pulang ke rumah dia nggak pernah itu, biasanya kalau pulang ke rumah malam itu berpelukan dengan saya. Tapi sewaktu itu pada malam Rabu dia berpelukan dengan saya. Saya kira dia karena rindu kepada saya. Ternyata dia yang terakhir kali itu meluk saya. Biasanya dia kalau malam tidur dengan abangnya, tapi waktu malam Rabu itu tidur dengan saya sampai meluk saya. Oke, Ibu, ada nggak kata-kata terakhir dari Tio ketika dia akan berangkat ke Sibolangit sama Ibu? Atau Pak salaman atau seperti apa? Kalau selama ini dia selalu pamitan dengan saya, tapi yang terakhir ini pada hari Kamis pulang balik ke Sibolangit dia nggak pamitan. Tapi perasaan saya waktu itu saya berpikir nanti kalau si Tio ini pulang ke Sibolangit akan saya peluk dan saya cium. Itu perasaan saya aja. Nengok kamera. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kebaikan untuk Tio ya Ibu ya. Ibu tetap sabar dan sabar. Dan pemirsa, sampai saat ini pihak Basarnas dan tim gabungan juga masih melakukan evakuasi terhadap korban yang berlangsung di Sibolangit. Dan demikian laporan kami dari rumah duka di rumah Tio di Jalan Pelajar. Kita kembali ke studio bersama Aryo. Baik, itulah laporan Lely Irawan dari rumah duka salah seorang korban tewas dalam banjir bandang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan pemirsa, selanjutnya di Top Toa News malam ini, mengapa pemerintah tidak transparan mengumumkan secara resmi siapa-siapa saja 16 orang terpidana mati kasus narkoba yang akan segera dieksekusi bulan ini. Top Toa News akan segera kembali.